Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis pengen bahas dua ya. Pengen bahas apa efek margarin ya. Penulis tadi malam menambahkan satu ruas kelingking, satu ruas dari kelingking karena ya penulis kecewa terhadap efek dari PRF Turbo, Klinos, dan Honda Cleaner. Walau catatan waktu dari Honda Cleaner sendiri cukup bagus ya, tapi ada efek kalau habis pakai ngebut geber gitu, akselerasi nggak enak. Ini mungkin pengaruhnya dari Klinos ya, atau PRF Turbo, entah yang manapun lah. Nanti penulis coba lagi, bakal Pertamax bensinnya, terus dicoba beberapa saat, baru habis itu pakai Honda Engine Cleaner, dilihat gimana efeknya. Itu coba margarin ini ya tujuannya biar untuk mengembalikan sentakan RPM bawah ya. Sekarang masih belum begitu terasa ya. Yang kemarin aja nyoba baru di hari kedua kerasanya mantepnya. Terus bahas soal ini apa, kalau beli blok mesin dan piston ini ceritanya untuk perbaikan fuel dilution atau barangkali yang mau upgrade bore up. Maaf untuk kali ini penulis contohnya NMAX karena nemunya di NMAX kasusnya. Jadi penulis lihat nih penulis bahas ini karena ada di grup ya ngomong, wah motor saya loh sudah nggak fuel dilution lagi, tapi ternyata motornya nggak standar. Kacau, informasinya motor nggak standar disebut belakangan, karena ya setahu penulis kalau motor sudah dimodif ya itu ya harusnya ya sudah nggak fuel dilution lagi lah, karena motornya NMAX ya atau Fiction, Albus, pokoknya motor Yamaha. Karena yang namanya motor fuel dilution atau vampire oli itu kan gara-gara pemilihan desain mesinnya Yamaha. Jadi mesinnya Yamaha itu kan pakai pakai silindernya aluminium ya, terus dilapis silikon, makanya disebut diasil. Kalau nama umumnya sih alusil, aluminium silikon. Jadi silikon disemprotkan ke permukaannya gitu. Entah modelnya kok gimana, pakai proses panas atau apa, pokoknya kayak gitu. Dan aluminium silikon ini lumayan lah ya, lumayan kuat. Cuma kayaknya beda antara generasi pertama Yamaha dengan generasi sekarang. Kalau yang sekarang ringkih ya. Katanya Fiction versi pertama itu nggak ngalami penyakit penyakit fuel dilution, cuma yang berikutnya doa. Motor yang dimodif ya jelas penyakitnya lebih sedikit, karena ya mestinya pakai komponen lebih kuat kan. Orang yang mengalami fuel dilution itu salah kalau sampai pakai komponen ori Yamaha lagi.
ya yang jelas eh, penulis terus jadi apa, kepikiran soal itu, ya coba cari-carilah informasi, karena ya penulis ya merasa perlu siap-siap ya. Sebenarnya sudah agak lama sih siap-siap, cuma sekarang jadi cari-cari lagi. Maksudnya siap-siap itu cari pertimbangan apa saja sih yang apa, opsi yang tersedia. Sebelumnya penulis nyoba cari apa yang itu ya, yang standaran dulu. Nah, ternyata yang standaran ini ada ya, yang versi apa namanya, versi besi ya, casting iron istilahnya. Jadi kalau ingin bebas fuel dilution, kan solusinya pakai cast iron ya, casting iron. Jadi silindernya itu yang ada besinya. Ciri ada besinya itu adalah putar sekali lagi ya, penulis nggak coba top sebenarnya, tapi untuk menghabiskan bensin. Sorry sih, tadi belum jelas ya. Untuk menghilangkan fuel dilution itu yang dibutuhkan adalah dinding silinder lapis besi, cast iron ya. Terus yang kedua adalah pistonnya adalah yang model casting. Piston itu biasanya aluminium, tapi penulis dengar juga ada piston yang mereknya Mitron, entah itu apa beneran bahannya dari baja Jerman. Penulis nggak ngerti ya. Kalau baja Jerman ya emang pistonnya sulit menguap, sulit mengembang atau mingkup ya. Cuma mungkin lebih berat kali ya, karena logam itu kan dua kalinya aluminium berarti kan, densitas volume berdasarkan berat. Yang baja itu lebih lebih berat, tapi nggak tahu lagi ya, entah yang bagian baja Jermannya itu ring pistonnya atau pistonnya, nggak ngerti, informasi ini serba kabur. Kalau idealnya penulis ya, untuk boring ini ya, nggak jelas itu kenapa kok di tengah-tengah jalan ini. Kalau untuk bore up ya, peningkatan ya, yang ideal penulis nggak cari yang 200 cc ya, cuma yang 180 atau 170 dari 155. Nah itu adalah silindernya besi. Penulis nggak peduli dengan yang keramik atau apa, karena kan ada ya yang modelnya itu nikasil. Nah, masalahnya penulis nggak tahu nih yang nikasil yang mana. Untuk lihat online nggak tahu lah, mungkin cuma merek terkenal macam apa jenenge, Athena atau
apa yang sering kita kenal untuk merek Vespa itu Ambulans moto apa itu Molini ya. Jadi mungkin yang merek kayak begitu pakai Nikasil, tapi ya kita kan nggak tahu soalnya detail produknya biasanya ditunjukkan jarak agak jauh, kita nggak bisa lihat silindernya. Tapi yang jelas itu silinder kas iron, pistonnya casting. Nah, casting ini entah kenapa sekarang ada casting hiper atau apa gitu loh ya. Beberapa merek sih emang lebih mengedepankan piston forging katanya karena kuat gitu guys ngomongnya. Nggak produksi yang casting. Tapi merek Oppo LH ya, LHK itu produksi dua-duanya casting dan forging. Penulis ya sebenarnya tertarik juga ya nyoba piston yang lepas gitu, yang nggak sepaket. Lambat ya. Oh tadi itu slip streaming ya, makanya bisa 113. Emang keadaan mesin sekarang lagi nggak sip ya karena campuran aditif itu ya. Yang penulis khawatirkan kalau beli piston terpisah gitu adalah beratnya jadi nggak sesuai, jadi nggak sama dengan piston bawaan. Juga yang macam piston forgingnya apa BRT. Nah, kalau kita modif plug and play ya, cuma langsung nambah silinder nambah ganti silinder dan piston tok ya. Itu kan artinya nggak balance antara piston dengan balancernya. Beratnya kan jadi nggak imbang, kan jadi getar kalau nggak imbang gitu. Nggak peduli lebih ringan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak dibalancing lagi ya bisa masalah. Atau misalnya dikembalikan awal, tambah masalah lagi kan, karena jadi lebih berat. Walau tergiur juga karena ini pistonnya pakai lapisan molybdenum gitu ya. Ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat molybdenum karena oli ini sekarang pakai molybdenum. Kalau pelapisnya molybdenum kena oli molybdenum ya aus lah. Percuma lah beli mahal-mahal ada lapisan molybdenumnya tapi aus juga. Ya wes terus penulis tentu nggak nyari solusi yang mahal-mahal, nggak butuh lah. Mungkin beli Athena, beli Molini mahal, mantap, harganya berapa? 4 juta, sekitar segituan. Kalau yang bisa ya penulis pinginnya itu ring pistonnya pakai punya TRD. Kalau pakai punya TRD maka maka
apa lapisan ringnya itu, ring pistonnya itu dari titanium. Nah, kalau dari titanium aman tuh, aman dari apa aditif oli molybdenum. Tapi ya anehnya ya, kalau yang dari apa dari pistonnya nggak pakai titanium juga, yang punya TRD itu, TDR sorry, entah mengapa ya. Harusnya bagusnya ya titanium juga, tapi itu cuma ring pistonnya. Harga ring piston mungkin sekitar 135.000 mungkin ya. Segitu. Dan lebih pilih itu daripada merek RIK. Karena RIK modelnya warna ireng ya. Kalau warna hitam ya molybdenum. Walau disebut bagus gitu ya, tapi ya wis, emang siapa tahu sih umurnya ring piston ini. Apa kalau apa yang bagus itu harus selalu pakai coating lah, namanya oli itu menghabiskan coating. Opsi yang apa versi standar udah sempat nulis singgung sebelumnya ya, harganya 260. Jadi sayangnya ya, sorry lupa. Sayangnya ya, ring piston TDR ini tersedia cuma untuk yang bore up yang 62 dan 63 mm. Yang standar nggak ada, padahal ya pinginnya ya itu dipakai di piston standar gitu. Soalnya harganya piston standar harganya jauh sekali deh, ya dengan yang modif. Kalau yang standar spesifikasi standar itu 260.000 harganya, mulai segitu. Itu solusi macam-macam, ada yang pakai merek, ada yang modifan sendiri. Nah, hati-hati beli yang modifan sendiri karena itu sepertinya piston rusak yang silinder rusak yang di modifikasi. Piston netok baru. Pistonnya ada yang pakai forging juga. Pistonnya sama persis dengan yang bawahnya Yamaha. Nah, karena itu penulis lebih pilih yang model ada mereknya, karena kalau yang ada mereknya biasanya pistonnya casting, liner besi, boring besi, dan piston casting. Kalau yang merek 260 ribuan kebanyakan yaitu yang lapis besi. Merek NPP juga sama kayaknya. Nggak ada ya yang nikasil gitu. Nah, penulis terus lihat yang versi bore up-nya, harganya minimal 650.000. Merek NPP sekalipun agak mahalan kalau di total. Penulis nggak nemu kalau yang sepaket berapa, tapi kalau pisahan kayaknya total sekitar 750.000 lah. Penulis lupa berapa. Harga silinder dan pistonnya mirip-mirip, mendekati 400.000 ya. Nah, dari yang modif ini pertama penulis cari yang 63 mm. Penulis lihat-lihat kualitasnya, tapi kok penulis merasa aneh ya, karena penulis nemu ya.
Itu kan mereknya XTR ya. STR 63 mm. Nah, di dinding silinder itu kelihatan rata, kelihatan aluminium. Tapi di bungkusnya ketulis casting iron castingnya. Nah, penulis ya jadi penasaran itu kas ironnya di mana gitu loh. Karena itu aluminium semua. Terus penulis coba cari foto-foto yang lain, XTR yang 63 mm ya. Kok sama semua ya? Aneh gitu loh kesannya. Terus penulis kepikiran, lihat produk BRT. BRT itu kalau ya pilihan yang tersedia untuk NMAX itu yang murah-murah itu penulis nemunya ada XTR itu, terus Moto One itu mulai dari 1 juta harganya. Sama juga pakai boring, pakai liner besi. eh, Hyper casting pistonnya, entah apa maksudnya. Terus apa namanya, BRT ada juga BRT harganya mulai 900.000 yang lengkap piston dan silindernya. Pistonnya forging kalau nggak salah, silindernya ya itu cast iron. Harga segitu 900 komplitnya. Kalau silindernya tok 465 gitu penulis lihat. Kalau yang BRT itu depan kelihatan mulus ya. Kelihatan sewarna semua karena dia pakai model seamless ya. Jadi bagian depan aluminium, ada sisi beberapa kurang dari 1 cm kayaknya. Terus habis itu baru besinya. Jadi besinya itu kelihatan kalau dilihat dari belakang ya. Kalau dilihat dari depan itu kelihatan kayak nggak ada boring, nggak ada liner besinya, padahal itu ada di belakangnya. Pakai margarin ya nambah bawahnya dikit, entah ini nambah performa atau enggak. Terus kalau yang resminya sulit ya. Kalau yang resminya itu dijual sepaket dengan valve ya, padahal penulis nggak butuh ganti valve. Sorry, bukan valve, noken as camshaft 1.250.000 piston, silinder dan camshaft ya, tentu komplit ya. Saya yang nggak butuh menulis noken as. Terus itu ya, jadi harganya segitu. NPP ya segitu ya. Penulis penasaran yang lain-lain ini yang sampai ya BRT sampai Moto One NPP itu pakai liner besi ya. Di tulisannya cast iron, terus atau di tokonya juga nulis liner besi atau apa gitu ya. Itu jelas ada hitam-hitamnya. Kenapa yang XTR tidak? Gitu. Terus dari BRT ini kan perlu tahu ada punya BRT itu untuk yang cast iron adanya cuma yang 62 mm 177 cc. Adanya itu yang versi 183 nggak ada. Jadi yang 63 mm nggak ada, adanya yang 62 mm pistonnya.
Ya wes, terus oh barangkali yang XTR ada versi 62 mm. Penulis cari yang versi 62 mm. Loh, beda ya, beda. Yang versi XTR itu ternyata anu ya, apa, dalemannya itu ada hitam-hitamnya juga. Jadi besi, boring besinya hitam. Nah itu penulis baru tahu. Itu asli, penulis baru tahu. Ternyata XTR itu ada dua. Yang satunya tanpa liner besi, yang satunya pakai liner besi. Terus yang mana yang asli? Penulis lebih cenderung berpikir bahwa yang liner besi itu yang asli, yang nggak ada besinya, yang aluminium ya. Aluminiumnya kelihatan aluminium tok, wis mulus wis. Itu menurut penulis yang palsu itu. Rugi beli XTR yang diameter 63 tapi aluminium tok ya. Karena kalau aluminium tok ya nggak tahan lah. Dari warnanya pun warnanya sama dengan warna bagian luar, warna khas aluminium ya. Padahal kalau pengen kuat itu harus ada coatingnya khusus lah, coating nikasil atau apalah. Ya penulis kaget juga, oh, berarti di online ini ada yang palsu juga, dan yang jual nggak tahu kalau itu XTR palsu, kayaknya kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi lah, penulis jadi ya sampai sekarang masih bingung nih, karena ya maksa minta istri nggak bisa masih ya. Penulis nggak bakal ganti ECU ya, kalau nggak ganti ECU tuh ya solusinya antara nyetel CO, setelan bahan bakarnya, setelan CO nya. Kalau apa solusi lain ya beli injektor. Nah ya wis lah, gitu aja dulu. Soal margarin ini efeknya cuma nambah sedikit ya. Penulis pakai satu ukuran ruas jari untuk 3 bar. Tapi lihat nanti lah wis pulangnya gimana. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.